Kita teruskan ke ayat yang keempat. Wala ana abidum ma'abadtum. Asal katanya abadtum ya, cuma dibaca secara tajwid jadi abadtum, dalam arti bertemu tak, jadi bunyi dalnya dimasukkan ke tak, abadtum. Wala ana, wawu huruf apa? Huruf ataf lagi. La-nya sebagai apa? La nafi. Setelah wawu huruf ataf kan berarti la itu apa namanya? Maktuf. Maktuf alainya mana? Maktuf alainya cari yang sama. Cari yang sama yang dekat. Yang dekat ya. Mana? Layangnya pada yang nomor 2. Yang dekat. Layang nomor yang ayat ketiga yang dekat. Meskipun bisa juga ke sini cuma kejauhan. Jadi huruf ataf la-nya maktuf, maktuf alainya la yang ini. Ana ini apa? Isim apa fi'il apa huruf ana? Ana itu isim. Saya kan. Isim apa? Isim domir. Domirnya apa? Ada 2 domir itu, ada munfasil, ada muttasil. Nah, ana munfasil atau muttasil? Munfasil. Apa sih munfasil itu? Ingat, munfasil itu adalah domir yang terpisah penulisannya, nggak boleh digabung dengan sebelumnya. Nah, ana itu sama dengan antum. Ana itu domir munfasil, dan tadi sudah kita sampaikan setiap ada domir munfasil, domair munfasilah al-marfu'ah ya, domair rafi al-munfasilah, maka ini kedudukannya adalah mubtada. Berarti ana juga mubtada juga tuh, mubtada. Domair rafi, domir rafa ya, ana anta huwa itu domir rafa. Dan kedudukannya domir rafa ini ana anta huwa dan antum dan semua yang tadi yang 18 itu semuanya adalah kedudukannya sebagai mubtada. Ana mubtada. Sesudah mubtada apa yang kita cari? Khobar. Mana khobarnya? Ya ini abidun. Ini khobar. Khobarun ya. Khobar rafa juga. Terus karena dia mufrad abidun. Ujungnya tanwin, domah kelihatan abidun. Abidun sigot isim apa? Sigot isim fa'il. Dari kata apa asalnya abidun? Abada ya'budu fahuwa abidun. Isim fa'ilnya adalah abidun. Dan aku tidaklah menyembah. Terjemahkannya dari sini dulu. Dan aku tidaklah. Arabnya sih dan tidaklah aku. Boleh juga. Dan tidaklah aku menyembah. Boleh juga. Tapi kalau bahasa kita biasanya yang disebut itu subjek dulu. Dan aku tidaklah menyembah. Menyembah apa? Ma lagi. Berarti ma ini maf'ul bih lagi. Sama dengan ma yang ini, sama dengan yang ma ini. Ma syai lagi. Maf'ul bih lagi ya, maaf. Saya singkat tulisannya mim sama fa, maksudnya maf'ul bih. Ma syai, ma sesuatu. Wala ana abidum ma abadatum. Abadatum isim apa fi'il? Abadatum fi'il. Fi'il apa? Madi apa mudhari? Fi'il madi. Fi'il madi belakangnya apa? Tum. Kalau ada fi'il yang belakangnya tum itu fi'il madi. Tu, ta, ti, tum, tunna, abadatu, abadata, abadati, abadatum, abadatunna, abadana, itu fi'il madi. Abatum dengarnya antum. Dan aku tidaklah menyembah apa yang kalian telah sembah. Gitu. Selesai itu. Tuntas. Nomor 4. Berikutnya ayat yang kelima. Wala antum abiduna ma a'bud. Ayat yang kelima ini sama dengan ayat yang ketiga. Persis sama. Wala antum abiduna ma a'bud. Makanya bahasanya pun sama. Tapi secara sekilas saja nih. Wala huruf apa? Atau la huruf la itu maktuf. Maktuf alainya kemana? La yang terdekat. Antum ini domir apa? Domir munfasil. Kedudukannya sebagai apa? Mubtada. Ingat kalau ada domir munfasil, ana, anta, huwa, antum, antuna dan yang lain-lain itu kedudukannya selalu mubtada. Jadi antum ini mubtada, ya, mubtada. Setelah mubtada ada apa berikutnya? Mana khabarnya? Ini abiduna, khabar. Saya singkat kho.
Terus ma sebagai apa? Ini kan ma saya lagi. Ya. Apa kedudukannya dalam i'rab? Maf'ul bih lagi. Lebih lagi. Sama tuh. Ma. Ada ma saya 4 kali tuh. Maf'ul juga ya, ini maf'ul bih. Maf'ul bih mim sama fa saya singkat. Maf'ul bih lagi. A'budu fil mudhari. Cirinya fil mudhari adalah ada huruf mudhari berupa a di depan. A'budu ini kemudian belakangnya harus dhamma. Sama persis ayat yang kelima dan ayat yang ketiga. Makanya kita bahasnya singkat. Udah begitu. Nah, kita sekarang tuntaskan pada ayat yang ke-6 surat Al-Kafirun. Lakum dinukum waliya din. Perhatikan dulu, ini tulisan dinnya bukan dinun ya, tapi dini. Din. Nanti kita akan bahas. Kita mulai dari yang pertama dulu. Lakum dinukum. Lakum ini 2 kata. La sama kum. Lam itu huruf jar, kum itu isim, domir juga. La huruf jar, kum ini isim domir. Tapi domirnya domir muttasil, yang disambung penulisannya dengan huruf sebelumnya. Beda sama antum tuh. Antum nggak boleh disambung dengan huruf-huruf yang apapun sebelumnya. Karena antum mah domir munfasil. Sedangkan lakum, kumnya ini adalah domir muttasil. Dan karena domir muttasil ini diawali oleh huruf jar berupa la atau li ya, maka ini kedudukan i'rabnya disebut dengan majrur. Lam huruf jar, kumnya majrur. Lam harfu jarin, kum domirun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli jarrin majrurun. Kum adalah domir muttasil mabni atas sukun fi mahalli jarrin, dalam posisi jar dia adalah majrur. Disebut majrur karena diawali oleh huruf jar la atau li, asalnya li cuma jadi la karena berhadapan dengan domir berupa kum. Dan domir mutasil yang lain la-nya jadi la semua, lahu, laka, lana, lahum. Tapi la itu asalnya adalah dari li. Nah, lakum ini jar majrur. Dan ayat lakum dinukum waliyadin ini, lakum posisinya adalah sebagai awal kalimat. Nah, kita mungkin belum pernah sampaikan di sini ya dalam bahasan nahwu shorof ayat Al-Quran. Kita sampaikan sekarang, kalau ada jar majrur di awal kalimat, dan sesudah jar majrur itu adalah isim, maka jar majrur ini kedudukannya sebagai khobar muqaddam. Saya ulang lagi. Kalau ada jar majrur di awal kalimat dan sesudah jar majrur itu ada isim, tuh dinukum ini isim, maka jar majrur ini adalah khobar muqaddam, khobar yang didahulukan. Sekarang kita lihat dinukum isim bukan? Isim. Dinukum ini 2 kata, dari kata dinun dan kum. Dinun sama kum. Lalu diidofatkan, dimudofkan. Dinun agama, kum kalian. Kata dinun sama kum diidofatkan, digabungkan, maka jadi dinukum, tanwin nunnya hilang, nggak dinun kum. Karena setiap mudof nggak boleh ditanwinkan, tanwinnya hilang. Jadi dinun sama kum diidofatkan jadi dinukum. Nah, dinun itu isim, tapi isimnya dimudofkan. Kepada apa dimudofkannya? Kepada domir mutasil lagi, kum. Nah, dinun mudof, kumnya mudof ilaih. Berarti kum juga adalah fi mahalli jarrin mudofun ilaihi, dalam posisi jar dia adalah mudof ilaih. Nah, tadi karena lakum adalah jar majrur di awal kalimat dan sesudahnya adalah isim, maka lakum ini adalah khobar muqaddam. Dan setiap ada khobar muqaddam berarti ada mubtada muakhar. Mana mubtada muakharnya? Ya ini, dinukum. Jadi lakum adalah khobar muqaddam
Ya. Dinukum adalah Mubtada muakhar. mubtadaun muakhirun ya. Mubtada yang diakhirkan. Mubtada yang diakhirkan. Setiap ada jar majrur di awal kalimat dan sesudahnya adalah isim, maka jar majrur itu adalah khabar muqaddam. Dan setelah ada khabar muqaddam berarti ada mubtada muakhar. Dinukum mubtada muakhar. Ya. Satu lagi. Waliya dini. Nah, ada huruf wawu lagi. Wawu huruf apa? Wawu. Atau Huruf atof lagi. Berarti sesudah atof ada apa? Matuf. Mana matufnya? Ini. lia. Waliya. Nah, ketahuilah. Lia ini asalnya adalah li. Yanya nggak dibaca. Li, laka, lahu. Nah, li ini artinya aku mempunyai. Nah, cuma di sini yanya dibaca. Kalaupun nggak dibaca boleh nggak misalkan wali din boleh. Tidak mengubah makna, itu mah hanya pengucapan aja untuk mengenakkan pengucapan. Lakum dinukum walidin itu boleh secara bahasa. Secara makna sama. Dibaca lia boleh, dibaca li saja juga boleh. Rabbik firli boleh juga, Rabbik firli ya boleh juga. Sebagaimana lia pun boleh dibaca li, yang li juga boleh dibaca lia. Rabbik firli wali walidayya itu boleh. Rabbik firli wali walidayya. Yang ini juga boleh waliya din atau wali din. Nah, li huruf la wawu ma'tuf, li ma'tuf. Mana ma'tuf alaihnya? Yang sama. Berarti cari yang sama. Lia ma'tuf. Mana ma'tuf alaihnya? Yang sama berarti dengan lakum. Lakum. Ada li. Ada huruf jarli, berarti cari huruf jarli juga sama itu. Berarti li ini ma'tufun, ma'tuf alaihnya adalah lakum. Kenapa? Sama-sama huruf jar. Lamnya huruf jar, lamnya huruf jar. Gitu. Ma'tufun alaihi. Nah, ini kan di sini lakum sebagai apa kedudukannya? Khobar muqaddam. Berarti dia juga sama kedudukannya khobar muqaddam. Karena ma'tuf itu kedudukannya sama dengan ma'tuf alaihnya. Kalau ma'tuf alaihnya adalah khobar muqaddam, maka ma'tuf juga sama khobar muqaddam. Kedudukan ma'tuf selalu sama dengan ma'tuf alaihnya. Kalau ma'tuf alaihnya mubtada, ma'tufnya mubtada. Kalau ma'tuf alaihnya khobar, ma'tufnya khobar juga. Kalau ma'tuf alaihnya khobar muqaddam, ma'tufnya juga khobar muqaddam. Gitu. Jadi kan jar majrur lagi. Seperti di awal kalimat lagi, karena ini adalah kalimat baru lagi. Nah, karena ada khobar muqaddam, maka harus diikuti oleh mubtada muakhar. Mana mubtada muakharnya? Ini din, ini isim juga. Dari kata apa? Din. Nah, ini perlu diketahui ya, barangkali luput dari bahasan. Din ini perhatikan, kan artinya agama. Ya. Asal katanya adalah dinun. Setiap isim itu ujungnya harus un. Kitabun, faslun, masjidun, madrasatun. Agama bahasa Arab itu dinun, ujungnya un. Tapi coba lihat di mushaf. Dinnya itu enggak dinun, tapi dini. Ninya kasroh. Tahu nggak kenapa ini ninya nggak didomatainkan, nggak didomah tanwinkan? Nah, ketahuilah kata dini ini asalnya adalah dari kata ini. Tuh. Dini, dinun agama, dini agamaku. Kitabun bukuku kitabi. Robbun Tuhan, Tuhanku Robbi. Tetapi ya-nya dibuang, maka jadi dini. Sama juga dengan kata Robbi. Dari kata Robbun Tuhan, Tuhanku Robbi. Tapi silakan lihat di Al-Quran banyak kita temukan Robbi, jidni Aiman. Robbi itu tulisannya dari kata Robbi, ya-nya nggak dimunculkan lagi, cukup jadi Robbi saja. Robbi.
silakan lihat di Al-Quran banyak kita temukan Robbi harokat B-nya itu kasroh, tapi nggak dimunculkan ya-nya. Dan itu asalnya adalah dari kata Robbi ada huruf ya-nya dibuang. Banyak Robbi zidni ilman, Robbi firli, Robbi shrohli, Robbi najjini. Hampir semuanya mungkin. Jadi kesimpulannya, kalau isim diikuti oleh i, Robbi, tadi lagi contohnya dini, itu tidak jarang ya-nya dibuang. Tetapi pemahamannya tetap harus ada mana ku-nya. Makanya terjemahkan ini waliya dini asalnya adalah di sini kan lakum dinukum, bagi kalian agama kalian, dan bagiku agamaku. Ada ku-nya. Kenapa? Karena ini kasroh asalnya dini. Jadi bukan dan bagiku agama, bukan gitu. Agama. Kalau dinun agama saja. Tapi karena ini adalah dini, ada ya-nya yang dibuang tulisannya, maka terjemahannya adalah dan bagiku agamaku. Atau terjemahan yang lain, kalian memiliki agama kalian dan aku memiliki agama aku. Itu juga boleh terjemahkan. Nah, begitulah bahasan kajian Nahwu dan Shorof untuk surat Al-Kafirun tuntas dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Semoga bermanfaat bagi penambahan ilmu kita dan juga buat siapapun yang ikut menyimak bahasan kita kali ini. Segitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.